Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya saya Sugeng Permana Putra, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 31 Bunga akan mohon izin Pak mewawancarai Bapak Suwanto sebagai Kepala Sekolah kita di SMP 31 Bunga, di mana Pak saya ini ada tugas demonstrasi kontekstual ya 3.1 di mana tentang pengambilan keputusan di mana di 5 etika Pak. Jadi pertanyaan pertama bakal banyak yang saya ajukan kepada Bapak nanti Pak. Oke, silahkan. Sebelumnya itu Pak, saya minta Bapak perkenalkan diri dulu Pak. Terima kasih. Artian saya Suwanto, SPDMPD, Kepala SMP Negeri 31 Bunga, beralaman di Desa Penyang, Kecamatan Kepulauan. Terima kasih. Jadi Pak, ini pertanyaan pertama yang saya ajukan pada Bapak itu, ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak sebagai dalam pengambilan keputusan Pak? Sebenarnya kalau namanya keputusan itu harus mempunyai background latar belakang suatu masalah. Ya Pak. Jadi memposisikan di mana letaknya kita pemetaan masalah. Ada pemetaan masalah yang bisa kita anggap ringan, sedang atau berat. Nah yang berat ini perlu klarifikasi atau penguasaan yang lebih lama. Jadi kita ambil yang skala mudah dan sedang saja. Itu demikian. Nah, bisa kalau yang sulit, kategori sulit itu nanti kemudian hari bisa dikategorikan dan mengambil jalan yang lebih pintas lagi seandainya memungkinkan Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu di sekolah Bapak itu, terutama untuk kepentingan yang kiranya yang mengandung nilai kebajikan Pak? Ya kalau nilai kebajikan, terutama di bidang pendidikan ini harus kita tegakkan dulu. Tanpa nilai-nilai kebajikan atau lagi yang berkaitan dengan sekarang, yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan dan kebajikan berkaitan juga dengan agamanya diutamakan karena itu adalah dasarnya dari suatu pembelajaran itu di kebajikan. Ya berarti tidak lepas dari proses pembelajaran. Tidak lepas. Jadi, semua mata pelajaran itu dasarnya adalah kebajikan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak dalam pendidikan di sekolah Pak? Sebenarnya kalau kita lihat yang sudah kita laksanakan itu berbagai hal, misalnya dari hal dari hal kedisiplinan itu mengarahnya sudah ke sana. Tapi tanpa sadar kalau selama ini sebenarnya itu sudah kita laksanakan. Cuma saja istilahnya. Berarti selalu berkomunikasi dengan dia. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang Bapak temui Pak? Sebenarnya kalau bersyukurnya kita ini sekolah kecil, jadi permasalahan itu tidak begitu rumit. Tapi sekolah kecil kalau bermasalah, tentunya juga jadi masalah yang besar. Tapi sejauh itu kita masih biasa biasa. Masalah itu tetap ada dan pasti ada solusinya. Dan itu pun bisa kita pertimbangkan menjauh dan itu sudah kita selesaikan secara cepat. Solusi yang win-win solution. Intinya kita di etika itu bisa kita kasih dengan memang kalau masalah itu yang bisa kita kasih. Udah tuh Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika atau di kasus yang ada di sekolah Pak? Biasanya kita seperti itu kita tidak terjadwal sesuai dengan yang kasusnya yang terjadi. Kalau terjadwalnya nanti malah nggak ada kasus, kita jadwalkan. Tapi jika ada masalah yang urgensi harus disiapkan dan harus disiapkan ya secepatnya diselesaikan. Dalam penyelesaian kasus Pak, adakah seseorang atau orang yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dan kasus ini? Kita melihat tidak
berkolaborasi ya Pak. Kita berkolaborasi dengan dan minta pendapat dari Bapak juga, karena perspektifnya kan cara pandangnya beda dari kita kepala sekolah. Selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan guru kawan. Nah, udah tuh Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak sehingga dalam pengambilan keputusan itu yang mengalami dilema kadang itu Pak, dan kebijakan Bapak juga kadang kita sebagai publik pada ucapan Bapak tuh mungkin pernah merasakan itu Pak. Bagaimana Bapak kenapa ini? Sebenarnya tantangannya berat karena kadang kita tuh masalah itu tidak sesuai hati nurani, dalam artian sampai bisa terjadi hal yang seperti itu. Tapi karena namanya kita di dunia pendidikan, ya pasti masalah itu ada. Tapi mengarahkan kita namanya di pendidikan ya itulah untuk mendidik. Jadi perspektif bukan karena di mata hukum tapi di mata pendidikan. Jadi disitulah letaknya mengarah ke kebajikan tadi. Jadi kebajikan itu untuk seluruh mata pelajaran, bukan hanya pendidikan agama, cara pendidikannya aja, tapi mendasar untuk seluruh pelajaran. Berarti mungkin kedepannya Bapak dengan keputusan ini mungkin kita mungkin kayak Bapak tuh mungkin selalu berkomunikasi dengan guru, selalu itu harus selalu berkomunikasi dengan para guru, termasuk juga digantinya juga komunikasi dengan siswa langsung. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan siswa langsung, rasanya anak malah tidak menganggap seperti itu masalah. Karena kalau kita ngobrol seperti itu kan kita bisa mengambil pendapat dari anak. Kita sadar kalau anak kita sendiri kita ambil kesimpulan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini budaya di sini saya CGP Sugian Permana Putra angkatan 9 tahun 2024 ini akan mewawancarai kepala sekolah ya tentang masalah kebijakan di sini etika dilema. Ya. Pada beliau boleh memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Elia Yunani SPDSD, bertugas di SDN 34 Bengkulu Tengah. Jadi Ibu Elia ini kayaknya baru dah Bu? Baru 2 tahun. Ya, berarti masih proses mempelajari ke arah sekolah ini dah Bu. Ya, betul. Ini Elia, wawancarai saya ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Kepala Sekolah di SD 34 Bengkulu Tengah ini. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bu di sekolah Ibu? Di sini saya selaku pemimpin dan ditugaskan saya mengambil keputusan pertama dengan cara bersuara, yaitu dengan rapat, ya. Kalau ada masalah-masalah itu dibicarakan dari rapat. Jadi juga selalu bekerja sama berkolaborasi dalam membicarakan suatu masalah Bu ya. Ya, Terutama dilema tadi itu. ya. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang apa yang kira-kira Ibu terapkan? Nah, kalau memang itu keputusan itu benar, kita terima dengan lapang dada dan kita laksanakan walaupun di hati kita memang itu belum menerima itu. Jadi dengan ikhlas. Ya berarti sebagai kepala sekolah Ibu harus bijak menanggapi mana yang benar itu memang harus kita benarkan Bu ya. Ya, betul, betul. Yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedur yang disusun kira-kira apa aja? Nah, prosedurnya ya tadi saya memanggil guru-guru untuk membicarakan apa yang masalah yang ada di sekolah ini, khususnya tentang proses belajar mengajar. Berarti gini Bu ya, langkah-langkah seperti itu diselesaikan ketika sebuah masalah kecil, tapi mudarannya itu bisa besar nanti Bu. Mungkin itu langkah-langkah itu proses itu baru kita diskusikan tadi ya. Betul.
Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika pada Ibu sendiri Bu? Misalnya. Di sini saya sebagai pemimpin, saya akan menerapkan yaitu polanya selalu berkolaborasi dengan guru-guru. Berarti intinya itu Ibu menyederhanakan sebuah masalah itu menjadi ya kita pecahkan Iya, sama-sama. betul. Ya. Kalau bersama. Lanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangan Ibu. Di sini tantangan saya sebagai kepala sekolah yang pertama, gurunya masih sangat kurang ya. Di antaranya masih banyak honor, kemudian prasarananya kurang, kemudian itu yang menjadi faktor pertama saya sekolah ini. Selanjutnya itu Bu, memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini. Ya, perlu ini di sini saya mempunyai jadwal atau program, misalnya per bulan itu ada supervisi kelas. Kalau melihat jauh sejauh mana guru itu proses belajar mengajarnya di dalam kelas. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu selama ini di sekolah? Ada ya, guru-guru Ya. membantu saya, sangat membantu. Sangat Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini? Di sini kita harus selalu sabar dan ikhlas. Itu yang ditanamkan, karena kalau kita tidak sabar mungkin tidak akan berjalan. Berarti Bu, selama ini Ibu menghadapi sebuah dilematika itu selalu mengadakan barang diskusi pada Ibu, komunikasi selalu pada Ibu mengambilkan sebuah kebijakan atau memecahkan keputusan untuk kepentingan kita bersama-sama. Ya, itu aja Bu ya. Terima kasih waktunya yang mengganggu keadaan Ibu di sekolah ini mungkin ya. Saya harap kedepannya Ibu bisa melanjutkan pekerjaan Ibu dan selalu sukses Bu. Ya, terima kasih. Ya. Raja Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.